Rudi Garcia akan dipecat dari posisi pelatih Napoli. Napoli menelan kekalahan tipis 1-0 dari tamunya Empoli pada pekan ke-12 Serie A Italia. Konfirmasi terbaru dari sang presiden Aurelio De Laurentiis disebut bakal segera memecat pelatih Rudi Garcia. Sejumlah nama pelatih pun muncul sebagai kandidat pengganti ex-pelatih AS Roma tersebut, mulai dari Kurt Tudor, Fabio Cannavaro, Walter Mazzarri, dan juga Antonio Conte. Disebut-sebut telah masuk dalam daftar calon pengganti dari Garcia yang telah disusun oleh manajemen I Partenope. Hernan Crespo resmi tangani klub Uni Emirat Arab. Hernan Crespo akan menandatangani kesepakatan untuk menangani klub Al Ain. Pelatih asal Argentina ini akan menggantikan Alfred Schreuder yang berpisah dengan Al Ain pada pekan yang lalu. Al Ain kini berada di urutan ketiga di Liga Pro Uni Emirat Arab dengan koleksi 15 poin dengan 7 sudah pertandingan yang telah dijalani. Perang paksa Palestina dan Lebanon berlaga di kualifikasi Piala Dunia jauh dari Roma. Timnas sepak bola Palestina memulai perjuangan mereka untuk bisa mendapatkan tempat di fase berikutnya dalam penyisian Piala Dunia 2026 zona Asia di Uni Emirat Arab pada Kamis 16 November 2023. Palestina berhadapan dengan Lebanon di tempat netral karena dampak serbuan Israel ke Palestina di wilayah tersebut. Skenario Timnas Indonesia U17 lolos ke babak 16 besar. Timnas Indonesia U17 bermain imbang 1-1 dengan Panama. Dengan hasil itu, maka Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup A dengan koleksi 2 poin. Secara matematis, peluang Indonesia lolos ke babak 16 besar terbuka lebar. Menang lawan Maroko adalah skenario yang paling ideal, dan hasil imbang melawan Maroko membuat Timnas Indonesia U17 meraih 3 poin dari 3 laga. Dengan 3 poin, maka Indonesia tidak bisa lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup ataupun dari runner-up. Namun Indonesia masih punya peluang lolos ke babak 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik. Hanya saja Indonesia akan sangat bergantung pada hasil laga Ekuador versus Panama dan juga hasil-hasil dari grup yang lain. Luis Suarez kembali perkuat timnas Uruguay. Pencetak gol terbanyak Uruguay yakni Luis Suarez kembali ke skuad untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2022. Awalnya daftar 24 pemain yang di bawah Marcelo Bielsa juga termasuk striker Edison Cavani. Sayangnya ia harus menarik diri setelah mengalami cedera. 3 pemain absen perkuat timnas Inggris. Dilansir dari Sportmail, Callum Wilson dipastikan tidak akan bergabung dengan skuad 3 singa. Kabar tentang absennya Wilson tersebut jelas menjadi pukulan telak bagi Gareth Southgate, mengingat ia juga kehilangan pemain Tottenham Hotspur yakni James Maddison dan juga bintang Real Madrid yakni Jude Bellingham. Gacor di laga versus Manchester City, Cole Palmer langsung dipanggil timnas. Cole Palmer tampil apik di laga Chelsea versus Manchester City. Tak lama berselang sang gelandang muda tersebut kemudian dipanggil oleh timnas Inggris. Palmer dipanggil bersama Rico Lewis yang juga mantan rekannya di Manchester City. Keduanya menjadi pilihan Gareth Southgate untuk bermain di ajang kualifikasi Euro 2024 pada pekan depan. Sejumlah gelandang inti Inggris saat ini mengalami cedera seperti James Maddison, Jude Bellingham dan juga Callum Wilson sedang mengalami masalah. Kali itu membuat para pemain muda seperti Cole Palmer mendapatkan kesempatan. Palmer memang tampil oke sejak meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan Chelsea pada musim panas kemarin. Tahu ia sudah membuat 4 gol dari 11 laga yang telah dijalani. Thiago Silva jadi pencetak gol tertua di Liga Inggris. 1 gol dari Thiago Silva memang gagal membantu Chelsea mengendoskan perlawanan dari Manchester City. Tetapi selain itu, ia berhasil mencatatkan rekor baru sebagai gol tertua di Liga Inggris. Dirangkum dari Opta, mantan PKC Milan dan juga PSG tersebut kini masuk buku rekor sebagai pencetak gol tertua keempat di Liga Inggris. Ia mencatatkan namanya di papan skor dalam usia 39 tahun 51 hari, cuma kalah dari Ryan Giggs, Dan Windass dan juga Teddy Sheringham.
legenda Spanyol akan jadi manajer interim klub Serie B Como. Legenda Spanyol Cesc Fabregas yang sebelumnya menjadi manajer tim muda Como 1907 akan dipromosikan untuk menjadi manajer interim dari skuad utama mereka. Klub Serie B Como sendiri baru-baru ini memang telah memutuskan untuk berpisah dengan manajer lama mereka yakni Moreno Longo. Tak menunggu waktu lama, Como akhirnya langsung menunjuk Cesc Fabregas untuk bisa menjadi manajer baru di skuad mereka. Antoine Griezmann bakal jadi legenda di Atletico. Antoine Griezmann menorehkan gol ke-120 bersama Atletico Madrid di ajang La Liga. Pencapaian milestone itu dicapai ketika Griezmann mencetakkan 1 gol di pertandingan kontra Villarreal kemarin. Ia kini hanya membutuhkan 3 gol lagi untuk bisa menyamai rekor dari Luis Aragonés. Griezmann yang kini sudah berusia 32 tahun total sudah membukukan 169 gol untuk Atletico Madrid di semua kompetisi. Ia pun kini tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub, jauh meninggalkan Luis Aragonés yang sepanjang karirnya hanya mampu membukukan 154 gol atau terpaut 15 gol. Top skor Liga Inggris balapan Haaland versus Salah. Liga Inggris sudah tuntaskan pekan ke-12. Bukan cuma persaingan di klasemen, persaingan top skor juga di Liga Inggris semakin menarik. Dilansir dari situs resmi Premier League, penyerang Man City yakni Erling Haaland memimpin daftar top skor di Liga Inggris sementara dengan koleksi 13 gol. Pesaing terdekatnya adalah bomber milik Liverpool yakni Mohamed Salah yang kini sudah mengoleksi 10 gol. Harry Maguire sedang menikmati masa-masa di Manchester United. Harry Maguire menegaskan komitmennya bersama Manchester United. Dia menikmati kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dalam beberapa laga terakhir setan merah. Setelah sempat absen di beberapa pekan awal di musim ini, Maguire kini mampu menunjukkan hal-hal yang sangat positif. Setelah menyaksikan situasinya kini berubah berada di Old Trafford, Harry Maguire kini meyakini bahwa dirinya memainkan peran yang penting untuk tetap bertahan di klub tersebut di musim ini. Ladeni permainan terbuka dari Man City, mentalitas Chelsea dipuji. Chelsea mengambil langkah berani menghadapi Manchester City. Mereka bermain terbuka dan juga mengadu serangan. Meski tak menang, hasilnya tak mengecewakan. Alih-alih bermain menunggu dan membiarkan Manchester City banyak menguasai bola, Chelsea memilih untuk mengimbangi. Pasukan dari Mauricio Pochettino melakukan pressing agresif dan berupaya untuk mendesak sang tamu, sekalipun lini tengahnya kerap terekspos. Top skor sepanjang masa Premier League yakni Alan Shearer terkesan dengan mentalitas dan keberanian dari Chelsea tersebut. Jika diberi kepercayaan dan juga waktu untuk berkembang, Chelsea polesan dari Pochettino bisa saja mencapai level yang lebih tinggi. Liverpool ditunggu oleh Manchester City. Liverpool ditunggu Man City selepas jeda internasional. Liverpool akan bertandang ke Etihad Stadium pada tanggal 25 November dalam lanjutan Liga Inggris selepas jeda internasional. Hanya saja pertandingan yang digelar selepas jeda internasional memunculkan perhatian tersendiri terutama kondisi pemain. Hal ini menjadi yang terpikirkan pertama oleh sang pelatih Jurgen Klopp. Sejujurnya laga melawan Man City bukan yang saya pikirkan sekarang. Anak-anak yang bermain hari ini butuh pemulihan. Saya harap mereka mendapatkannya dengan tim negara masing-masing dan semoga mereka kembali ke klub dalam kondisi yang sehat, ucap dari Jurgen Klopp. Klopp protes Man City dan Liverpool digelar pada Sabtu siang. Jurgen Klopp kembali mengeluhkan jadwal tanding Liverpool di Liga Inggris. Ini terkait waktu kick-off duel antara Man City versus Liverpool 2 pekan lagi. Klopp geram pasalnya Premier League menempatkan City versus Liverpool tanding saat waktu makan siang, yakni sekitar 12:30 waktu setempat. Ini berkaitan dengan keputusan para pemegang hak siar yang dianggap merugikan Liverpool dan juga Manchester City. Sebab keduanya punya banyak pemain Amerika Latin yang harus terbang jauh untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Direktur olahraga RB Leipzig tak akan izinkan Werner hingga di bulan Januari. Masa depan dari Timo Werner di RB Leipzig tengah dispekulasikan, namun klub berpotensi tak akan melepas sang penyerang tersebut di bulan Januari. Musim ini Werner baru mencetakkan 13 laga di lintas kompetisi dengan sumbangan 3 gol serta 1 assist bagi tim. Dirinya kini berpotensi kehilangan tempat di timnas utama Jerman.
Barcelona tak terlalu ngotot permainkan dua pemain pinjamannya. Baru-baru ini direktur olahraga klub yakni Deco buka suara terkait spekulasi yang menyebutkan masa depan kedua pemain. Diketahui Felix dan Cancelo datang dengan status pinjaman di musim panas kemarin. Awalnya mereka lumayan nyetel dengan tim, namun dalam beberapa pekan terakhir performa keduanya kurang terlihat. Barcelona disebut tak berencana mengunci sepasang pemain pinjaman mereka Joao Felix dan juga Cancelo di musim panas mendatang. Keduanya dianggap bukan prioritas transfer yang dibutuhkan tim besutan dari Xavi Hernandez tersebut guna menunjang taktik di atas lapangan. Hal tersebut diklaim menjadi alasan mengapa Barcelona disebut enggan mengambil langkah tegas untuk mempermainkan keduanya di musim depan. Tottenham Hotspur segera lepas Richarlison. Kabar menarik datang dari Tottenham Hotspur yang kabarnya membidik winger Genoa yakni Albert Gudmundsson. Kabar ini sendiri dilansir oleh Genova Today yang melaporkan apabila Tottenham Hotspur asuhan dari Ange Postecoglou sedang mencari pemain baru untuk mempertajam lini serang mereka, terutama karena Richarlison saat ini memang tidak bermain secara optimal. Di sisi lain, Tottenham sendiri kemungkinan besar akan mencoba untuk mengamankan sang winger, terutama karena mereka sendiri dikabarkan akan melepas Richarlison ke Arab Saudi. Richarlison sendiri memang saat ini sedang diminati oleh pihak klub Arab Saudi dan ia bisa menjadi modal dari Tottenham untuk bisa mengamankan jasa Gudmundsson. Man City pilih Chris James sebagai pengganti dari Kyle Walker. Meskipun Walker masih memiliki 3 tahun lagi di dalam kontraknya, Walker akan berusia 36 tahun pada saat masa kontraknya itu berakhir. Dan Man City kini diyakini sudah mencari pengganti yang potensial. Menurut The Independent, Reece James dari Chelsea merupakan kandidat utama untuk mengambil alih posisi bek kanan dari Kyle Walker, dan Guardiola adalah pengagum berat kualitasnya. Chelsea baru mengikat Reece James dengan kontrak hingga tahun 2028 pada September lalu. Namun hal tersebut sepertinya tidak akan menghalangi langkah dari Man City. Jika main di Liga Inggris, Victor Osimhen ingin gabung dengan Manchester United. Sebuah pernyataan diberikan oleh striker Napoli yakni Victor Osimhen di OB1 Podcast, di mana ia ingin bergabung ke klub Liga Premier Inggris. Di dalam podcast tersebut ia ditanya klub Liga Inggris mana yang akan ia tuju jika ia punya kesempatan untuk pergi. Dari beberapa klub Liga Inggris yang ada, Osimhen dengan tegas menjawab apabila ia memiliki 2 pilihan yakni Manchester United dan juga Chelsea.